Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Aprilian Yudita, mahasiswa PPG Prajabatan tahap 1 tahun 2022 bidang studi sosiologi. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan karakteristik peserta didik berdasarkan hasil observasi yang telah saya lakukan di SMA Negeri 11 Makassar. Yang pertama ada etnik. Etnik diartikan sebagai suatu kesatuan yang menjadi ciri khas dan dimiliki oleh setiap individu yang berkumpul dalam suatu kelompok. Identifikasi karakteristik peserta didik melihat dari etniknya terdapat dari identifikasi asal daerah dan juga sukunya. Kelas 10-10 terdapat siswa yang berasal dari daerah-daerah yang berbeda-beda. Ada dari Makassar, Bone, Parepare, Toraja, Ambon, Bima, Solo, dan juga Kolaka. Begitu pula dengan suku yang mereka miliki. Terdapat beragam suku di dalamnya, yaitu ada suku Bugis, suku Toraja, Ambon, Bima, Jawa, dan juga Tolaki. Identifikasi kultur yang dimiliki oleh siswa dapat diukur dengan jelas melalui indikatornya, di mana indikator-indikator tersebut yang pertama yaitu keyakinan yang dianut. Keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa tentunya dipegang erat oleh siswa kelas 10-10. Keyakinan atau agama mayoritas di dalam kelas tersebut adalah agama Islam. Kemudian terdapat 4 siswa yang beragama Kristen. Kemudian indikator yang kedua yaitu bahasa. Bahasa yang digunakan saat proses pembelajaran berlangsung yaitu bahasa Indonesia yang kemudian dikombinasi pula dengan logat dan juga bahasa Makassar. Selanjutnya yaitu cara berbicara. Siswa berbicara dengan sopan apabila menanggapi pertanyaan dan juga menjawab pertanyaan dari guru maupun teman sekelas, di mana mereka menggunakan intonasi yang tidak tinggi. Aspek yang ketiga yaitu status sosial. Aspek diukurnya status sosial siswa yaitu yang pertama, fasilitas belajar berupa gawai yang digunakan. Pada kelas 10-10, gawai yang digunakan oleh siswa dengan tipe yang sama tanpa ada salah satu dari mereka yang mencolok. Kemudian ada fasilitas bimbingan belajar di luar sekolah. Terdapat 2 siswa yang difasilitasi oleh orang tua mereka dalam menggunakan bimbingan belajar di luar sekolah. Kemudian bimbingan belajar yang digunakan yaitu platform online yang berlangganan. Aspek yang keempat yaitu minat. Nah, indikator yang dapat diukur yaitu yang pertama, keaktifan siswa dalam bertanya. Terdapat 5 siswa dalam proses pembelajaran yang aktif dan secara bergantian memberi pertanyaan yang tentunya berkaitan dengan materi pembelajaran. Aspek kelima yang dijadikan sebagai bahan observasi dalam observasi karakteristik peserta didik yaitu perkembangan kognitif. Pada perkembangan kognitif anak usia 15 tahun ke atas menurut Piaget berada pada tahap operasional formal, di mana indikatornya yaitu berpikir logis dalam mengaitkan realitas, di mana pada kelas 10-10 SMA Negeri 11 Makassar terdapat 5 siswa yang secara aktif memberi pendapat dan bertanya mengenai materi pembelajaran, kemudian mampu memberi contoh sesuai dengan realita kehidupan yang ada di masyarakat. Yang kedua yaitu mampu menarik kesimpulan, di mana ada 2 siswa senantiasa aktif dalam memberi kesimpulan pada pertanyaan dan pendapat yang telah diajukan oleh guru maupun dari siswa lainnya. Aspek selanjutnya yaitu kemampuan awal. Pada kemampuan awal ini terdiri dari indikator memahami konsep materi pembelajaran yang sedang berlangsung, di mana pada kelas 10-10 ada 3 siswa yang pada pembukaan materi dan dari pertanyaan pemantik yang diberikan guru, mereka dapat memahami dengan baik konsep materi pembelajaran pada hari itu.
Aspek selanjutnya yaitu gaya belajar. Pada gaya belajar terdapat 3 jenis. Yang pertama yaitu gaya belajar auditori. Terdapat 2 indikator. Yang pertama suka membaca, di mana terdapat 5 siswa yang mengaku suka membaca. Mereka suka membaca berbagai macam jenis bacaan, baik bacaan berupa buku pembelajaran, novel maupun cerpen. Pada indikator yang kedua yaitu suka menjelaskan sesuatu dengan panjang lebar. Terdapat 2 siswa yang dalam menjawab atau mengemukakan pendapatnya, mereka menjelaskan dengan terperinci dan panjang lebar. Kemudian gaya belajar yang kedua yaitu visual. Indikatornya suka mengamati gambar atau video. Pada gaya belajar visual, indikator ini belum dapat diidentifikasi karena proses pembelajaran yang pasif tanpa ada perangkat belajar yang disediakan oleh guru berupa gambar atau video. Kemudian indikator keduanya yaitu suka mencatat atau mencoret-coret kertas. Pada indikator ini terdapat sebagian siswa aktif mencatat penjelasan materi yang disampaikan oleh guru. Kemudian ada gaya belajar kinestetik. Pada gaya belajar ini indikatornya yaitu suka bergerak dan tidak bisa diam. Belum terlihat jelas siswa yang memiliki gaya belajar kinestetik dikarenakan pembelajaran yang terbilang pasif, sehingga pada proses observasi berlangsung gaya belajar kinestetik belum dapat diidentifikasi. Aspek berikutnya yang diobservasi pada karakteristik peserta didik yaitu motivasi. Indikatornya yang pertama, siswa aktif memperhatikan penjelasan guru dalam kegiatan pembelajaran, di mana hasil observasi terdapat sebagian besar siswa memperhatikan penjelasan guru dan fokus serta tenang. Kemudian masih terdapat beberapa siswa yang duduk di belakang, kurang fokus mendengarkan dan asyik bercerita dengan teman sebangkunya. Indikator kedua yaitu siswa mengerjakan tugas yang diberikan dan dikumpulkan tepat waktu. Pada hari itu sebelum memulai pembelajaran, guru menagih hasil pekerjaan rumah yang telah diberikan sebelumnya. Tapi terdapat 6 siswa yang tidak mengumpulkan tugas dengan berbagai alasan. Selanjutnya yaitu aspek perkembangan emosi. Indikator yang diukur yaitu gambaran keadaan siswa dalam menunjukkan rasa senang atau tidak senang dalam proses pembelajaran. Hasil observasi terdapat antusiasme siswa kelas 10-10 dalam mengikuti pembelajaran sangatlah beragam, di mana terdapat siswa yang bersemangat dan terdapat pula siswa yang murung. Selanjutnya aspek yang ke-10 yaitu perkembangan sosial, di mana indikatornya adalah mampu berinteraksi dan berkomunikasi dengan baik. Terdapat siswa yang dapat berkomunikasi dengan baik kepada guru maupun sesama siswa dalam kelas, dilihat dari bahasa yang digunakan dan cara bicara yang cukup sopan dan tidak menggunakan intonasi suara yang tinggi. Aspek yang ke-11, perkembangan moral. Moralitas dikenal sebagai sumber atau acuan dalam menilai suatu tindakan seseorang, di mana indikator yang dapat dijadikan sebagai tolak ukur yaitu di mana siswa dapat membedakan tindakan baik ataupun buruk. Pada kesempatan hari itu, pada saat saya mengobservasi kelas 10-10, ternyata terdapat satu siswa yang diskors oleh sekolah karena kedapatan merokok, sehingga siswa lain menjadikan kejadian tersebut sebagai refleksi diri untuk tidak terjerumus ke perilaku atau norma negatif seperti yang dilakukan oleh kawan mereka. Selanjutnya yaitu aspek yang terakhir atau aspek ke-12 yaitu perkembangan motorik. Perkembangan motorik merupakan proses yang sejalan dengan bertambahnya usia secara bertahap dan berkesinambungan. Hal ini dapat diukur melalui indikator yang yaitu bergerak secara kompleks, di mana terdapat beberapa siswa melakukan gerakan fidgeting atau gerakan yang terjadi di bawah alam sadar mereka, seperti memainkan tutup pulpen dan juga menggerakkan kaki saat duduk. Kemudian untuk gerakan motorik yang dilakukan secara sadar yaitu dengan mengacungkan tangan atau mengangkat tangan pada saat ingin bertanya ataupun mengungkapkan pendapat mereka.
Sekian presentasi karakteristik peserta didik berdasarkan hasil observasi yang telah saya lakukan. Terima kasih atas perhatiannya dan silahkan memberikan saran yang membangun di kolom reply di bawah ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.